Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran biologi atau IPA sebenarnya, tapi kita fokusnya di biologi. Nah, seperti pada bab kemarin bahwa kita sudah mempelajari sistem pernapasan, kita sudah membicarakan paru-paru. Nah, bab sekarang adalah kita membicarakan sistem ekskresi. Kalian bisa melihat di layar papan, di situ ada judul yaitu sistem ekskresi. Karena pada hari ini kita akan membicarakan sistem ekskresi. Lah, di sini nanti yang kita bicarakan nanti fungsi dan bagian-bagian dari sistem ekskresi dan prosesnya yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, coba perhatikan di situ. Di situ ada tumpukan sampah. Nah, ini sering mungkin kita sering melihat sehari-hari kita masak atau apa di rumah itu pasti ada sampah. Nah, terus kita biasanya juga orang tua atau ayah ibumu bisa, ayo dibuang sampahnya. Nah, kenapa kita harus membuang sampah? Kenapa kok tidak dibiarkan aja? Kenapa harus dibuang? Ya, enggak bau. Oke, biar tidak bau, biar rumahnya bersih. Nah, di sini next. Ya. Sekarang itu kalau tadi di lingkungan kita sampah harus dibuang. Sekarang terjadi pada tubuh kita. Bagaimana jika di dalam tubuh kita, apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Ya, Oke. Ya. Apa saja jenis zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh kita? Mungkin ada salah satu yang bisa jawab. keringat. Keringat. Oke, ada lagi mungkin? Nah, mungkin yang biasa setiap hari pagi kita bisa ke belakang. Menabung. Menabung, betul ya. Itu adalah juga zat sisa yang harus dikeluarkan. Tetapi nanti kita bahas satu persatu. Itu termasuk ekskresi enggak? Lah, kita bicarakan nanti. Nah, sekarang apa dampaknya jika zat sisa yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh tidak dikeluarkan oleh tubuh? Nah, contohnya kalau misalnya kamu tiap pagi harusnya ke belakang, kok tidak ke belakang? Lah, bagaimana dampaknya bagi tubuh? Perut sakit, Bu. Perut sakit, kamu belut kencing, kemudian kamu tahan karena mungkin malu atau apa, bagaimana? Ya sakit juga. Sakit, nggak ngompol. Ya kalau tidur ngompol. Nah, di sini nanti kita bicarakan zat sisa apa saja yang termasuk sistem ekskresi, karena tidak semua tubuh itu yang dikeluarkan tubuh juga harus dibuang, ada juga bagian tubuh mengeluarkan, tapi ada juga yang masih dimanfaatkan. Next. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada macam-macam organ sistem ekskresi dalam tubuh manusia, yaitu ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati. Di sini ada 4 organ yang fungsinya nanti sebagai organ sistem ekskresi. Next. Nah, tadi kita bicarakan kalau ekskresi itu tadi proses pengeluaran zat sisa yang harus atau wajib dikeluarkan oleh tubuh. Bagaimana kalau tidak dikeluarkan? Kalau tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka tubuh nanti akan menjadi keracunan. Nah, dampaknya bisa juga menyebabkan kematian. Tapi ada juga yang disebut dengan sekresi. Sama, kalau tadi ekskresi, hampir sama istilahnya. Tapi beda. Kalau sekresi, tubuh mengeluarkan zat, tetapi zat itu masih dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Contohnya hormon. Contohnya tubuh mengeluarkan hormon pertumbuhan, kamu dari kecil tambah besar. Nah, salah satunya itu. Kemudian defekasi. Itu adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan. Nah, tadi sudah bilang, pagi hari kita mengeluarkan zat sisa di pagi hari. Itu bukan sistem ekskresi, tapi di situ adalah defekasi. Tubuh mengeluarkan zat sisa pencernaan, beda istilahnya, tapi bukan sistem ekskresi. Next. Nah,
Tadi sudah ada 4 organ dan sistem ekskresi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kulit. Ya di sini, di situ sudah ada di dalam layar sini sudah ada keterangan gambar kulit. Sebenarnya kulit itu dibagi 2 bagian. Next. Nah, di sini kita bicarakan dulu fungsinya. Fungsi kulit adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan atau gesekan atau penyinaran. Yang kedua, mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Keempat, menjadi indera peraba dari suhu panas dan dingin. Yang kelima, menyimpan lemak atau membantu proses sintesis vitamin D. Next. Nah, kulit terdiri 2 lapisan, yaitu lapisan yang paling atas ini adalah lapisan ari. Di situ nanti lapisan ari itu yang mudah mengelupas. Nah, di lapisan ari ini juga nanti ada pigmen. Nah, di pigmen ini nanti makin orang makin banyak pigmennya, makin gelap warna kulitnya. Nah, sedangkan di bagian bawah sendiri atau di bawahnya lapisan epidermis ada lapisan dermis atau kulit jangat. Di lapisan ini nanti ada kelenjar saraf, ada kita merasakan sakit, dingin, kelenjar keringat, itu di lapisan jangat atau lapisan dermis. Di bawahnya lapisan dermis ada lapisan hipodermis. Nah, di lapisan itu fungsinya apa? Dia sebagai untuk menyimpan lemak. Seandainya kita makan malam, terus kita tidak melakukan aktivitas, maka lemak, karena kalau melakukan aktivitas energinya yang disimpan tadi makan tadi digunakan untuk aktivitas, nggak masalah. Tapi kalau tidak menggunakan aktivitas, maka nanti akan disimpan dalam jaringan lemak nih di jaringan hipodermis. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu ginjal. Fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah yang hasil akhirnya berupa urin yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, di sini. Jadi next. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambar organ dari ginjal. Ini ginjal, kemudian ini adalah penghubung antara ginjal dengan kandung kemih adalah ureter. Kemudian ini ada kandung kemih untuk menyimpan urin sementara yang nanti dikeluarkan lewat uretra. Nah, ini adalah gambarnya ginjal. Kita punya sepasang ginjal di dalam pinggang kita. Nah, di sini terdiri dari ada korstek, ada medula, dan ada pelvis. Korstek itu kulit, kemudian ada medula, rongga ginjal, dan pelvis di sini. Kemudian ada beta. Nah, prosesnya next. Proses di dalam ginjal ada 3, ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama filtrasi. Filtrasi di sini terjadi di bagian simpai-boman dan glomerulus. Ini fungsinya namanya filtrasi itu disaring. Darah yang mengandung zat-zat yang ada di dalam kita, dalam tubuh kita makan, bukan obat atau apa-apa saja yang kita makan, kemudian masuk ke dalam darah, oleh ginjal akan disaring. Nah, di bagian filtrasi atau glomerulus tadi. Nah, di situ nanti disaring. Nah, hasil penyaringan di bagian glomerulus nanti yang berupa urin primer. Nah, di sini. Jadi hasil penyaringan, hasil dari filtrasi yang ada di glomerulus dan simpai-boman itu adalah urin primer. Nah, kenapa disebut urin primer? Karena di dalam urin primer itu masih ada zat-zat yang masih digunakan lagi. Maka nanti masuk ke bagian tubulus distal, ke lengkung Henle, di situ nanti diserap lagi yang disebut dengan reabsorpsi. Penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita. Nah, diserap kembali. Kemudian kembali lagi, sudah diserap, terus berjalan lagi. Mengalami augmentasi, penambahan zat-zat yang tubuh tidak terpakai. Misalnya obat, sisa obat, kita minum vitamin C yang berlebihan, itu akan dibuang. Nah, hasil akhir dan augmentasi adalah membentuk urin sekunder. Nah,
Urin sekunder itulah yang nanti dikeluarkan lewat ureter tadi. Kenapa? Sisa dari penyaringan ginjal tadi, kan di ginjal itu terjadi penyaringan di ginjalnya, kemudian ditampung di bagian rongga ginjal pelvis lewat ureter, kan di kandung kemih. Lah, di situ disimpan. Kalau sudah penuh, otot-otot yang ada di kandung kemih akan berkontraksi, dikeluarkan, kita merasa kencing, akhirnya kita dikeluarkan lewat uretra. Nah, itulah proses yang terjadi. Ada 2 organ proses yang terjadi dalam tubuh kita, yaitu kulit dan ginjal. Nah, tugas kalian adalah tolong cari di literatur, boleh di Google, boleh di mana saja boleh. Tolong cari apa keterkaitan antara kulit dengan ginjal terhadap tubuh kita seandainya salah satu dari organ ini adalah mengalami kerusakan atau mengalami gangguan. Nah, tugas ini adalah tugas kelompok. Seperti kemarin kelompok sudah bagi, masih tetap sama. Itu nanti minggu depan kalian diskusi atau mengonversasi di depan. Nanti kita akan lanjutkan 2 organ lagi, yaitu paru-paru dan hati, pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.